Om Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Rika Maulidi Saraswati dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Di zaman pembelajaran daring seperti sekarang ini, kita sebagai guru harus pandai-pandai dalam memilih media pembelajaran karena dapat menentukan sejauh mana siswa yang kita ajar dapat menerima pembelajaran yang kita berikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bimbingan terkait dengan membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi VideoScribe. Apa itu aplikasi VideoScribe? Aplikasi VideoScribe itu adalah software yang dapat kita gunakan untuk membuat media presentasi berbasis animasi yang sangat menarik. Kemudian, saya akan menjelaskan tools-tools yang terdapat pada aplikasi VideoScribe dan cara membuat VideoScribe. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tools VideoScribe. Ini adalah tampilan awal pada saat kita sudah berhasil melakukan login di VideoScribe. Saya akan menjelaskan dari awal dari tools yang ada di sini. Nah, yang pertama yaitu Create a New Scribe merupakan tombol yang berfungsi untuk kita membuat lembar kerja yang baru. Apabila kita ingin buat lembar kerja yang baru, maka Bapak Ibu guru dapat mengklik Create a New Scribe. Nah, kemudian News Folder First merupakan tempat kita untuk memfilter VideoScribe yang telah kita buat. Misalkan kita memfoldernya dari scribe yang pertama kita buat sampai akhir, atau menampilkan scribe yang akhir kita buat sampai yang pertama tadi. Nah, kemudian apabila kita ingin memfilter folder yang nama depannya A sampai Z, maka kita pilih di sini. Selanjutnya, Weekend Scribe ini merupakan tempat tombol yang disediakan berfungsi untuk kita menampilkan video scribe yang terakhir kita buka. Kemudian, Local Scribe ini merupakan tombol yang berfungsi untuk menampilkan scribe yang telah kita simpan di komputer. Kemudian, Online Scribe ini berfungsi untuk menampilkan video scribe secara online. Kemudian, Template Scribe ini merupakan tempat kita untuk mencari template-template yang dapat kita gunakan dalam membuat video scribe. Seperti itu. Apabila kita ingin membuat baru, maka kita dapat klik Create a New Scribe. Maka Bapak Ibu guru akan dialihkan ke tampilan lembar kerja yang akan kita gunakan untuk membuat new scribe. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tools yang terdapat pada VideoScribe ini. Yang pertama, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu guru mulai dari sini. Ini yang pertama yaitu icon shift. Merupakan icon shift ini berfungsi untuk kita menyimpan video scribe yang telah kita buat. Kemudian 3 icon ini, 1, 2, 3, berfungsi untuk edit. Bapak Ibu guru dapat menggunakan icon ini untuk mengedit objek yang telah dibuat pada timeline. Kemudian icon music merupakan tombol yang dapat kita gunakan untuk memasukkan atau mengganti musik pada lembar kerja yang telah kita buat. Nah, kemudian icon voice ini merupakan berfungsi untuk memasukkan atau seperti kita memberikan dubbing terhadap lembar kerja yang kita buat. Kemudian background option merupakan tempat kita untuk mengganti background, baik itu kita gunakan mengganti warnanya, mengganti background menggunakan foto, kita dapat pilih di sini. Kemudian icon hand merupakan tempat kita gunakan untuk membuat tampilan objek itu seperti ditulis oleh tangan atau pensil dan lain-lain. Kita dapat pilih pada icon hand ini. Karena pada VideoScribe ini dari setiap objek itu
seperti ditulis di papan tulis ya, seperti ditulis di papan tulis, itu bisa digunakan tangan atau pensil dan lain-lain. Nanti kita dapat pilih di sini. Kemudian icon play from start. Nah, di mana icon ini berfungsi untuk kita menjalankan, Bapak Ibu guru dapat mencoba menjalankan video scribe yang telah dibuat dari awal hingga akhir ya. Dapat dicoba video scribe tersebut. Kemudian icon play yang kedua ini merupakan icon play yang memiliki fungsi untuk mencoba bagian objek yang mana saja ingin dicoba. Nah, seperti pada saat nanti kita sudah membuat video scribe, maka tampilannya di bagian timeline adalah objek 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun Bapak Ibu guru dapat mencoba menjalankan misalnya bagian objek nomor 3, maka pilih terlebih dahulu objeknya, kemudian klik icon play yang ini, kemudian dijalankan bagian objek yang itu saja yang Bapak Ibu guru inginkan. Nah, kemudian icon download or publish. Nah, di mana icon ini memiliki fungsi untuk pada saat render ya. Pada saat render di saat akhir video scribe tersebut sudah selesai. Nah, juga Bapak Ibu guru dapat mempublish video scribe yang telah dibuat. Ini karena belum ada ya. Nah, kemudian about and help, di mana Bapak Ibu guru pada tombol ini dapat melihat versi dari video scribe yang digunakan. Kemudian tombol ini berfungsi untuk menggeser objek ya. Kita dapat membuat objek itu lebih ke atas, lebih ke bawah, ke kanan, ataupun ke kiri. Kemudian untuk mengatur ukuran objek itu, kita juga dapat gunakan tombol ini. Ada zoom in, zoom out, atau full screen. Kita membuat objek itu nampak full screen atau lebih kecil, lebih besar, kita gunakan tombol yang ini. Nah, di sini 3 tombol ini, pertama saya akan jelaskan di sini, yaitu add a new image, di mana ini berfungsi saat kita untuk memilih gambar yang ingin kita masukkan. Di sini juga tersedia banyak gambar ya yang dapat kita gunakan untuk membuat media pembelajaran semenarik mungkin. Ada emoji, ada teknologi, juga tinggal memilih saja. Tinggal memilih lalu tinggal klik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti saya akan jelaskan di cara pada saat membuat video scribe. Nah, kemudian add a new text. Add a new text ini tempat kita untuk memasukkan teks yang akan kita tampilkan pada video yang akan kita buat ya. Nah, di sini kita pilih jenis fontnya, rata tengah atau rata kiri, seperti itu. Warna font juga tersedia di sini. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan grafik pada video yang kita buat. Nah, kita tinggal mengisi label grafik, color font, seperti itu. Line atau jenis grafiknya seperti apa. Nah, kita juga bisa menampilkan grafik di video scribe yang kita buat. Nah, kemudian di tampilan putih bagian bawah ini merupakan tempat kita untuk membuat tempat kita untuk menampilkan objek-objek yang telah kita buat. Nah, Bapak Ibu guru apabila sudah memilih objeknya di bagian ini, mengisi tulisan, nah maka akan tampil di sini secara terurut. Di mana bagian ini nomor 1, 2, 3 nanti akan terlihat secara terurut. Nah, itu saja penjelasan saya tentang tools yang ada pada video scribe. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kita untuk membuat video scribe yang sangat sederhana, dan nanti saya akan tampilkan satu video scribe yang telah saya buat, maka hasil outputnya mungkin seperti itu. Nah, pertama pada saat membuat video scribe, misalnya pada saat kita membuat media presentasi dalam pembelajaran, maka misalnya kita masukkan judulnya.
Nah, di sini saya akan masukkan judulnya video script. Dimana saya ingin mengganti fontnya. Nah, kita juga bisa mendownload fontnya apabila kita ingin membuatnya lebih kreatif, kita dapat mendownload dahulu fontnya di tombol ini. Nah, saya mau ganti fontnya berwarna merah. Nah, akan tampilannya seperti ini. Kemudian saya ingin mengganti warna background-nya. Kemudian saya memasukkan gambar. Nah, gambarnya saya perkecil, saya geser. Nah, orang ini ceritanya kebingungan tentang apa itu video script. Nah, sekarang kita buat seperti ini. Kita masukkan lagi teks. Klik dahulu script-nya, baru kita dapat geser. Maka ini sudah terurut dari yang pertama kita buat, kedua, ketiga, keempat. Nah, misalnya sekarang saya ingin menjalankan ini, video script. Klik terlebih dahulu, kemudian kita gunakan button ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, itu video singkatnya. Mungkin apabila ditelusuri lagi, nanti lebih banyak ya kita dapat gunakan ini, kita bisa geser-geser untuk melanjutkan materi yang kita buat. Maka videonya juga tetap terurut sesuai dengan urutan yang kita buat. Nah, ini adalah, kemudian saya akan tampilkan video yang sempat saya buat. Apa itu pemrograman? Hasilnya seperti ini.
Perkenalkan, nama saya Nikomang Devi Saraswati, NIM 17150510119. Mata kuliah Teknologi Multimedia Lanjut. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang pertama, C++. Yang kedua, C#. Yang ketiga, Java. Yang keempat, PHP. Yang kelima, Perl. Yang keenam, Python, dan lain-lain. Langkah-langkah dalam membuat program. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mencari solusi permasalahan. Yang ketiga, menentukan rancangan dan algoritma. Yang keempat, mulai menulis program. Yang kelima, menguji program. Yang keenam, mendokumentasikan program. Yang ketujuh, merawat program. Contoh program sederhana menggunakan PHP. Nah, demikian contoh yang saya buat. Bapak Ibu guru juga dapat melihat banyak contoh lagi di YouTube ya dan Google. Juga Bapak Ibu guru sebelum membuat video script, Bapak Ibu guru juga dapat melihat template-template yang disediakan di halaman video script yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian materi dari saya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dapat saya simpulkan bahwa video script itu sangatlah bagus, terus cocok yang kita gunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, demikian materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih karena tadi saya buka dengan Pak Anjali dan saya tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om. Manualnya di sini. Ada template-nya. Ini juga sama Pak, kita harus download dulu. Terus buat akunnya, setelah berhasil login maka tampilannya akan seperti ini. Apa namanya nih? Video scribe. Video scribe. Ya, oh, iya. sama juga seperti PowerPoint tadi. Fungsinya untuk presentasi juga. Ya, dia presentasi. Oke. Daftar pertama prosesnya ini contoh template-nya. Ya. Oh, cuma ya kalau yang lainnya kan di sini ya. Coba bisa diatur. new scribe Pak.
Yang new ya. Oh, bikin baru. Bikin baru. Kalau bikin baru Bapak bisa memilih animasinya di sini. Di sini juga sudah disediakan banyak animasi. Iya. Bisa dicoba. Bisa. Nah, Oh, ini lebih lucu ya. ya, Lucu. Ini Bapak coba satu ya. ya. Animasinya. Nah, di sini Pak, apabila Bapak ingin menggeser-gesernya di sini, zoom in, zoom out-nya di sini, apabila ingin full screen dan tampilan animasinya bisa atur di sini. Ini kalau mau pindahin misalnya pakai geser-geser. ini. Nah, Yang ini Pak. ini. Oh, gitu. Langsung Bisa dia kiri, geser gitu kanan, ya. atas, bawah. Ngecilin, besarin yang ini Pak. Nggak bisa langsung ditarik itu enggak Bisa, ya? bisa. 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 Oh Nah, iya. seperti itu. Oke. Terus coba lagi pasangkan misalnya animasi yang di sini. Ini animasinya. Nah, misalnya yang ini. Bisa juga nanti Bapak pilih di sini. Coba yang ini. Ya, Bapak coba dulu Ya. satu. Ini. Oh, ini tempat Digeser ya, misalnya dia ceritanya dia ngomong ya. kebingungan. Oh, gitu ya. Untuk langsung bisa edit tulisannya sini. Masukin teksnya di sini. Yang ini. Oh, ini sini. Teks ya. Ya. Apa misalnya Nah, misalnya gitu ya. ya, kemudian Oke. Langsung sini dia. Oh, enggak dia. Ditarik juga. Oh, ditarik gitu ya. ya. Diatur juga besarnya kan gitu jadinya. Ya. Oh, besar. Ini juga bisa diatur besar kecilnya. Klik dulu tulisannya. Oh, Terus? ngedit dulu. Oh, iya. Ya, ini juga bisa dideketin ke sini. Oh, ntar Klik dulu. enter kayak Klik ini. dulu objeknya. Hmm. Nah, baru deketin. Dia posisinya di belakang tulisan ya. Di ya boleh misalnya di sana. Nah, apabila Bapak ingin mencoba, coba di sini. Pakai ini. Oh, memang dia gerak ya animasi nih. Animasi kayak Ya, coba kita gerak. Oh, iya iya iya. bisa diatur juga kecepatannya Pak. Mau speednya ya. Ya, seperti itu. Oh iya. Oke. Terus, Kan ini bisa berkelanjutan. mm. Nah, nanti kan urutannya ada di sini juga Pak. Urutan jalannya dia mulai dari sini, 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 sini. Ini bakal ditampilin di timeline di sini. Misalnya. Ini juga bisa isi dubbing Pak, dubbing suara. Oh, Kan iya. Bapak menjelaskan Iya, misalnya materi yang Bapak ngomongnya, berikan. iya. Nanti di sini untuk mengatur Ini dubbing. ya. Udah musiknya bisa. Musiknya ya di sana. Bisa. Untuk ngatur warna backgroundnya apabila Bapak ingin merubah warna Oh iya, backgroundnya itu di yang sini penting ya. juga. Nah, ini. Apa ada pakai background yang sudah jadi kayak Background foto? gambar bisa juga Pak. Oh, di sini kan tekstur dia. Iya. Nah, ini apa nih? Bisa diekspor. Ini tadi yang animasinya Pak. Oh, animasinya itu. Oh Ini juga di sini bisa bikin pakai grafik. pakai ini aja. Salah satu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi di besar kecil tuh coba kita ulang. Oke. Ngezoom ke satu objek dia. Iya, satu yang dibikin itu ya. Ya. Nanti baru dikecilkan lagi. Ya. Kita coba tambahkan animasinya. Ada yang datang gitu misalnya. Oh, Ini animasi ini coba Bapak pilih-pilih di sini. di Di sini dia. people ya, emoji, teknologi ya. Oh iya. Nah, Banyak ini tersedia kayak dulu Pak. Di ke bawah yang lebih banyak loh. yang banyak sekali. Banyak sekali. Coba ini aja dulu. Oke, udah Pak klik di mana dia? Hilang. Oh iya. Masih loading Pak. Oh, kalau ngadap sini ya enggak ya. Harusnya di sini. Ini di sini. Nah, udah, agak. Kalau sudah misalnya kita dapat berapa satu masalah gitu lah untuk nutup dan menyimpannya sekarang. Oh, menyimpannya di sini Pak. Maka tersimpan di komputer.
komputernya. Jika Bapak ingin langsung mengekspornya, sama juga seperti tadi bisa langsung di-share atau dijadiin atau mau simpen aja dulu ya, boleh. simpen. Seperti itu aja Pak. Iya bagus. Jadi berkelanjutan ternyata banyak ini ya aplikasi yang bagus-bagus yang Iya menarik Pak, ya. menarik bikin media presentasi tuh Pak, biar nggak media asal, biar nggak pembelajaran ya. PowerPoint kan gini jadinya. Tidak kayak dulu kan koran.